Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Hey, batch 4 akhirnya hadir loh. Iya, batch 4 kelas podcast Siberkreasi. Buat kamu yang ingin mendapatkan pengetahuan tentang podcast, mulai dari dasar sampai mahir, mulai dari produksi sampai monetisasi. Semuanya disampaikan oleh mentor yang keren di bidangnya. Pasti banyak banget yang nungguin kan? Udah gitu gratis lagi. Ya udah, langsung aja klik kelas podcast siberkreasi.com. Halo, hai, assalamualaikum warga Sukawedi. Kenalin, namaku Fenty. Ini cerita pertamaku di Do You See What I See. Sebenarnya ini bukan cerita pengalaman pribadiku, tapi ini pengalaman bapakku waktu beliau masih bekerja menjadi seorang satpam di kawasan dengan 2 fungsi wilayah penjagaan. Secara jelasnya, wilayah perumahan dan juga wilayah perusahaan wahana air di dalam satu kawasan. Tidak perlu kusebutkan nama wahana airnya apa, tapi menurutku di setiap kota mempunyai wahana air ini. Untuk jam operasional kerjanya sendiri dari pagi, jadi terdapat 3 shift ya. Kalau pagi itu dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang, dari shift siang itu dari jam 2 siang sampai jam 10 malam, dan shift malam dari jam 10 sampai jam 7 pagi. Untuk 2 wilayah penjagaan ini terdiri dari 4 pos penjagaan. Masing-masing pos terdiri dari 1 satpam. Pos pertama itu berada di akses utama wilayah tersebut, jadi akses masuk ataupun akses keluar. Pos kedua dan pos ketiga itu berada di tengah-tengah wilayah penjagaan. Pos keempat adalah pos terakhir yang bisa juga menjadi akses masuk ataupun akses keluar namun yang lebih kecil. Bapakku selama bekerja di sana bisa dikatakan menjadi seorang satpam senior karena kurun waktu kerja hampir kurang lebih 10 tahun. Nah, hal ini juga yang mempengaruhi cerita intinya. Bapakku menjadi satpam senior di sana dan bisa dikatakan masyarakat mengenal bapakku dengan sosok yang ramah karena beliau sangat mengenali orang-orang yang tinggal di perumahan atau orang-orang yang bekerja di kantor wahana air. Dan beliau tahu persis orang-orang yang hanya sekedar bertamu atau hanya mencari alamat. Bapakku juga sangat mengetahui seluk-beluk wilayah perumahan ataupun seluk-beluk kawasan di wahana air tersebut. Nah, hal ini mempengaruhi ceritanya. Dimulai semenjak bapakku menjaga di pos 1, yang mana di pos 1 ini terdapat beberapa rumah yang salah satunya itu didiami oleh pasangan muda, suami istri. Bapakku mengetahui bahwa mereka kedatangan tamu seorang nenek-nenek, dan ternyata si nenek ini adalah ibu dari si perempuan. Kalau tidak salah, si nenek ini berasal dari Pekanbaru Riau, mengunjungi anaknya kurang lebih selama 1 bulan. Jadi bapakku kalau misalnya masuk di shift siang, itu sering bertemu nenek tersebut dengan melakukan aktivitas yang tidak lazim menurut bapakku. Nenek ini punya rutinitas di setiap harinya, yaitu menyapu halaman. Beliau menyapu halaman dengan menggunakan sapu lidi, yang kalau kalian tahu sapu lidi itu dari batang daun kelapa yang sudah kering digabungkan jadilah sapu lidi. Yang membuat tidak lazimnya di sini, aktivitas menyapu ini dilakukan oleh nenek tersebut dari jam 2 sampai jam 3 siang. Yang mana di jam-jam segitu tidak ada aktivitas di luar rumah di daerah perumahan. Jadi cuma nenek ini yang mempunyai rutinitas atau aktivitas seperti itu di setiap harinya selama beliau di sana. Karena kenapa ini tidak lazim, bapakku sering banget melihat warga yang menyapu halaman itu di jam pagi ataupun sore hari ketika mereka pulang kerja. Nah,
Bapakku sering bertegur sapa dan nenek ini sangat ramah. Bersenda gurau dan bercanda begitu ya kalau sambil ketemu. Namun memang bapakku sangat sering melihat aktivitas ini, jadi bapakku tuh sangat paham kalau misalnya bagaimana ritme nenek itu menyapu, karena kedengaran dari pos ya, suara sapunya. Terus karena memang kalau kita menyapu dengan sapu lidi itu ada suara atau ciri khas khusus. Aku tidak bisa jelaskan suaranya seperti apa atau ritmenya seperti apa, tapi paling tidak suara menyapu dengan sapu lidi ini sangat berbeda kedengarannya kalau kita menyapu dengan sapu yang dari bahan plastik atau dari bahan besi. Semoga kalian paham maksudku, suaranya seperti apa. Oke. Sampai di sini bapakku merasa kalau misalnya si nenek ini melakukan hal ini dan menjadi ciri khas beliau gitu. Walaupun sedikit aneh karena di jam-jam 2-3 siang itu adalah jam yang sangat panas dan tidak ada aktivitas orang lain di luar begitu ya. Sampai akhirnya di suatu hari bapakku mendapatkan shift malam. Jadi tepatnya itu di hari Selasa. Beliau datang dari jam 10, masuk seperti biasa, absen, membersihkan pos 1, terus membersihkan sisa-sisa rokok ataupun bekas gelas kopi dari satpam sebelumnya atau masyarakat yang juga duduk di pos gitu ya. Tidak ada yang aneh, dimulai dari bapakku masuk jam 10 sampai jam 1 malam. Beliau duduk di depan sebagai satpam dengan mengawasi aktivitas masyarakat yang hanya mungkin masuk dan keluar atau berjaga-jaga apabila ada tamu yang hanya sekedar mencari alamat, serta mengawasi orang-orang yang keluar dari kantor wahana air tersebut. Tidak ada yang aneh. Sampai akhirnya di jam 1 sampai jam 3 beliau masih melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu berpatroli. Jadi sistem patroli di kawasan ini tuh masing-masing satpam dapat jadwal patroli yang berbeda dan juga di wilayah-wilayah yang berbeda. Jadi tidak ada bertemu antara satu satpam dengan satpam yang lain. Selama 3 jam bapakku berpatroli di kawasan perumahan dengan menggunakan sepeda motor dan beliau berpatroli di dalam kawasan wahana air dengan jalan kaki dan menggunakan senter. Seperti biasa, normal. Sampai akhirnya beliau setelah berpatroli pulang ke pos 1 kembali. Beliau duduk di depan pos. Jadi kalau misalnya aku bisa jelaskan, posnya ini tidak besar ya, cuma 3 meter kali 3 meter dengan sedikit teras di depan, 1 kursi dan 1 meja, serta di dalam pos hanya terdapat 1 tikar dan 1 bantal. Dari jam 3 sampai jam 1 bapakku kembali duduk di depan. Dari jam 3 sampai jam 4 masukku, setelah berpatroli, beliau duduk di depan hanya sekedar ngopi menghilangkan lelah. Ternyata ngopi saja tidak cukup di kala itu. Bapakku memutuskan untuk beristirahat menunggu subuh. Jadi dari jam 4 itu masuk ke dalam pos, baring, berpikir untuk menunggu subuh. Beliau merebahkan tubuhnya dan beristirahat gitu ya, karena tadi berpatroli jalan kaki, mungkin sedikit capek. Akhirnya beliau baring dengan posisi menghadap ke kanan di depan dinding. Di atas kepalanya bapakku tuh ada 1 jendela yang bisa langsung melihat ke depan, keluar gitu ya. Beliau baring. Jadi kalau misalnya kita tuh sebelum tidur pasti ada fase di mana telinga kita masih mendengarkan dan otak kita masih bekerja. Itu pasti kayaknya sebelum kita tidur ada fase itu ya. Nah, di fase inilah terjadi hal-hal yang tidak pernah dipikirkan bapakku sebelumnya. Beliau mendengar suara seseorang menyapu halaman, dan suara ini adalah suara yang sering banget beliau dengar di siang hari, yang mana ritme menyapunya dan suaranya sangat sudah terdengar familiar. Dan di situ beliau berpikir bahwa suara sapu ini adalah suara dari nenek yang biasa nyapu di halaman rumahnya. Ritmenya sama, suaranya sama, dari sapu lidi juga, tidak ada yang berbeda. Namun yang anehnya, kenapa di hari ini nenek tersebut menyapu di jam 4 pagi?
walaupun aktivitas biasanya nenek itu di jam yang tidak normal, jam 2, jam 3, kali ini lebih tidak wajar karena beliau nyapu di jam 4 pagi. Yang mana di jam segitu suasana masih gelap banget. Kalaupun ada pencahayaan, paling hanya sampai di terasnya rumah, sampai halaman depan, tidak sampai ke pekarangan yang dimana daun-daun berjatuhan. Dari situ bapakku merasa aneh, namun masih punya pikiran positif. Mungkin saja nenek itu mau menyapu di subuh hari karena besoknya beliau mau pergi gitu. Jadi tidak sempat, jadi memutuskan untuk di subuh hari. Walaupun itu masih terdengar sangat-sangat tidak wajar. Namun selama mendengarkan kurang lebih setengah jam, bapakku tidak punya keinginan untuk mengecek gitu. Mengecek benarkah nenek itu yang menyapu atau di manakah sumber suaranya, karena memang seperti sudah meyakini itu adalah suara sapu dari nenek itu. Begitu ya. Nah, selama setengah jam tiba-tiba bapakku terlelap. Beliau tertidur dan anehnya tidak berapa lama beliau tertidur, beliau dibangunkan. Jadi gini, kalau kita dibangunkan sama orang tuh biasanya paham ya, kalau dibangunkannya dengan digoyangkan tubuhnya tuh seperti pelan atau digoyangkan tubuhnya secara cepat atau kuat gitu ya. Nah, pada saat itu bapakku tuh dibangunkan dengan cara digoyangi bagian betisnya. Jadi betisnya digoyangin kayak lebih cepat gitu. Dengan respon yang terkejut juga karena dibangunkan dengan cara seperti itu, bapakku langsung menghadap ke belakang, tapi posisi masih baring. Menghadap ke belakang, tiba-tiba tidak jauh, tidak beberapa sentimeter jaraknya dari wajah bapakku itu ada sesosok makhluk yang menyerupai nenek tersebut itu melotot di depan wajahnya. Kalian jadi bisa bayangin gimana ada makhluk yang sedekat itu wajahnya dan melotot di depan bapak. Dengan respon yang cepat, bapakku bangun setengah badan. Dan beliau menyadari makhluk itu pun menjauh dari wajahnya, namun masih di posisi kakinya beliau ya, masih di daerah kakinya beliau. Makin terkejutnya bapakku karena melihat si makhluk ini itu posisinya ngejongkok, tapi yang lebih parah, makhluk ini menjinjit. Jadi kalian bayangin aja, kita jongkok tapi kita jinjit lagi. Jadi hanya sedikit bagian kakinya yang menyentuh lantai kos. Bapakku melihat jelas itu sosok sangat mirip dengan nenek yang biasanya nyapu. Dengan baju yang digunakannya tuh kayak kebaya, tapi kebaya lusuh krim gitu, yang motifnya jadul banget. Gimana sih kebaya yang nampak tubuh gitu, yang jaring-jaring nampak tubuh. Terus bawahannya itu kayak kain jarik coklat tapi udah pudar, dengan rambut yang penuh uban dicepol gitu. Gimana sih kalau rambut nenek-nenek tuh kayak sedikit gitu ya, putih dicepol gitu. Dan tangan kiri beliau memegang sapu lidi dengan posisi berdiri. Dalam waktu beberapa detik bapakku memperhatikan wujud itu sangat jelas. Sangat-sangat jelas. Setelah dia melihat si wajah makhluk yang menyerupai nenek itu, senyum tapi tipis, kayak mengetahui ketika melihat respon bapakku seperti itu. Tidak lama setelah itu, si nenek, sosok yang menyerupai makhluk nenek tersebut tuh menghilang. Tering gitu, hilang. Bapakku dengan sigap melihat ke jendela luar, terus keluar dengan buru-buru tanpa menggunakan alas kaki. Beliau melihat sekeliling pos tidak ada satu orang pun. Beliau masih belum meyakini akan hal itu karena beliau melihat sosok si makhluk menyerupai nenek ini. Beliau lari ke daerah rumah nenek tersebut dan beliau sangat terkejut dan tersadar bahwa sebelumnya di daerah rumah nenek itu tidak ada aktivitas menyapu karena halamannya masih banyak daun kering yang berserakan. Dari situ beliau langsung istighfar, berdoa. Jadi selama ini atau selama tadi beliau mendengarkan suara menyapu itu memang bukan hal yang nyata. Beliau berdoa, istighfar, mengetahui bahwa tadi itu bukan nenek yang biasanya beliau jumpai, dan itu hanya makhluk
yang jahil dengan cara menyerupai nenek tersebut dan aktivitas nenek tersebut. Dari situ bapakku langsung mengucapkan doa-doa dan sambil mengatur nafas, karena beliau menyadari ternyata beliau baru berlari tanpa menggunakan alas kaki dengan suasana hati yang terkejut begitu ya. Akhirnya tidak berapa lama bapakku muter-muter di daerah rumah nenek tersebut, meyakinkan atau memastikan bahwa memang tidak ada aktivitas menyapu sama sekali di jam 4 pagi itu. Akhirnya beliau balik lagi ke pos dan menunggu waktu subuh tiba. Beliau hanya beristighfar dan berdoa. Namun beliau sama sekali tidak menceritakan kejadian ini kepada masyarakat perumahan ataupun satpam yang lainnya, karena beliau takut berita ini meluas dan masyarakat di perumahan takut, dan tidak baik juga untuk si nenek yang wajahnya yang wajahnya itu dimiripkan atau diikuti oleh makhluk yang jahil tersebut. Akhirnya bapakku berganti shift dan dia pulang. Sampai sekarang cerita ini hanya diketahui oleh kami saja, anggota keluarga bapak, karena bapak ingin mungkin berbagi cerita yang tidak wajar menurut dia di selama hidup dia. Mungkin itu saja ceritaku kali ini. Kalau misalnya lain kali dikasih kesempatan, aku mau cerita lagi tentang bagaimana pengalaman bapakku waktu beliau berpatroli di dalam kawasan wahana air. Terima kasih untuk kalian yang mendengarkan. Aku ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.